12.30 langsung istirahat aja, langsung selesai gitu ya. Nah, jadi begini, halo, suara Bapak kedengaran? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Nah, kenapa Bapak mewanti-wanti ada metode dalam penjadwalan? Jadi seperti pekerjaan yang bisa didahulukan dulu, tapi intinya itu pabrikasi ya. Jadi seperti tulangan, itu dipabrikasi, jadi hanya tinggal memasang saja gitu aja. Nah, kembali ke masalah yang Trina itu untuk pekerjaan atap perangkap baja gitu aja. Itu kan sebenarnya bisa dikerjakan di luar jadwal gitu aja. Jadi tidak terjadwal gitu aja. Misalkan waktu masih pekerjaan fondasi gitu aja. Nah, itu pekerjaan kuda-kudanya itu sudah dikerjakan. Jadi nanti pas sudah selesai ring walok, tinggal dipasang saja kuda-kudanya gitu kan ya. Nah, itu jika mau dibedah ada pabrikasi dulu gitu ya, pabrikasi dulu. Nah, cuma yang jadi masalah adalah koefisiennya ya. Koefisiennya harus dibagi-bagi dulu gitu ya. Dari koefisien yang ada di permen PU gitu aja. Nah, ini untuk sementara Mbak Trina dan yang lain-lain, jadi durasinya inilah ya, disesuaikan saja. Kalau masalah, jadi seperti yang tadi, kalau masalah jumlah pekerja biarin aja ya, apa adanya dulu. Kalau 50 ya 50, kalau 60 biarin aja. Kira-kira kebayang? Kebayang, Pak. Ya, jadi durasinya yang masuk logika dulu aja. Masalah jumlah pekerja, biarkan apa adanya. Itu nanti menjadi catatan-catatan ya. Tugasnya ya. Yang lainnya juga bisa. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi di catatan saja pekerjaan ini dikerjakan oleh sekian tukang supaya memperoleh durasi sekian gitu kan ya. Diberi catatan aja saja ya. Nah, tadi yang menanyakan itu siapa ya? Mengenai penjadwalan itu. Apa lagi? Tadi itu siapa ya? Mbak Mila atau siapa? Kemudian disambung dengan Mbak gitu. Jadi itu jawabannya ya, yang dari Bapak ya cukup panjang juga, tapi belum panjang benar gitu kan. Kan harus dibedah dari segala metode-metodenya gitu. Nah, ini sekalian aja bahwa ya Bapak bisa bercerita itu si Bapak sewaktu di konsultan itu ada di sana gitu kan ya. Ada di sana. Jadi kalau boleh cerita sedikit mah dalam setahun itu tidak tidurnya itu 1,5 bulan gitu kan ya. Dalam setahun tidak tidur malam itu. Jadi kalau jam segini itu ya baru bangun gitu kan ya. Nanti sore kerja lagi sampai subuh gitu. Baru habis subuh tidur, baru bangun jam segini lagi gitu ya. Ya karena apa? Karena Bapak seorang MK gitu kan ya. MK di, di perencanaan itu kan memonitor hasil pekerjaan struktur tugasnya, kemudian menyampaikan kepada tim leadernya gitu kan ya, bahwa dengan metode seperti ini setelah dihitung mengenai durasi-durasinya maka akan menghasilkan biaya seperti ini gitu kan ya. Itu disampaikan kepada leadernya, ketua tim leadernya itu untuk nanti didiskusikan lagi di rapat dengan owner gitu kan ya. Nah, jadi kebetulan aja Bapak punya pengalamannya di sana. Jadi bukan pengalaman per individu gitu ya. Per individu dalam arti mengerjakan biaya saja gitu kan ya.
atau merancang struktur saja, tidak. Tapi sudah dikaitkan dengan segala macam misalnya. Nah, kebetulan kemarin juga Bapak diskusi dengan mahasiswa RPL gitu kan. Mahasiswa RPL pengalaman di pelaksanaan tower 20 lantai ke atas ya, 40 lantai, itu mengenai metode ya boleh dikatakan ya blank juga gitu kan ya. Karena apa? Karena yang merancang metode itu adalah engineering seniornya gitu kan ya. Sementara yang di lapangan itu engineering junior yang sudah diserahkan dokumennya gitu ya, dokumennya. Nah, mahasiswa RPL itu ya posisinya cukup tinggi juga sebagai chief engineer gitu kan ya. Chief engineer ya hanya diminta untuk melaksanakan pekerjaan hasil dari rancangan seniornya gitu, senior engineeringnya gitu. Nah, sekali lagi bahwa di proyek itu ya jarang ada seniornya gitu ya, paling junior gitu. Tapi junior pun yang sudah berpengalaman gitu aja. Jadi kalau orang-orang perancang itu ya sudah jarang di lapangan gitu ya. Ya, perancang di kantor saja. Kalau ke lapangan sudah diserahkan ke junior gitu aja. Oke, kira-kira sedikit kebayang atau tambah bingung? Halo? Terbayang, Pak. Ya, itulah ya kronologisnya untuk membuat penjadwalannya. Ya kalau di bangunan gedung memang metode belum dibakukan sekali ya. Sama owner gitu. Di Jasa Marga itu sudah baku kan. Jasa Marga sudah baku bahwa metode dan penjadwalan itu sudah harus merupakan dokumen yang dirancang itu. Jadi di samping RAB, gambar, spek, itu jadwal dan metode sudah merupakan bagian dari dokumen ya, bukan lampiran lagi. Kan selama ini kalau gedung kan lampiran gitu. Nah kemudian untuk menambah wawasan lagi, dari analisis di metode itu, nanti akan dijadikan ini pedoman ya, pedoman quality plan. Jadi ada dokumennya, satu buku gitu ya, namanya quality plan. Nah jadi kontraktor itu di dalam mengerjakan proyeknya itu berdasarkan data itu. Data quality plan itu kan diserahkan kepada owner ya. Jadi untuk memastikan bahwa kontraktor itu siap melaksanakan proyek tersebut dengan dokumen-dokumennya seperti ini. Yang dinamakan dokumennya quality plan gitu. Nah di sana itu termasuk dengan ketiganya ada. Kalau bangunan gedung itu C itu kan ya. Dilengkap dengan struktur organisasinya ya. Oke, jadi semua sudah Bapak sampaikan mengenai pembahasan terakhir di dalam materi ini, penjadwalan. Berikut dengan kuesnya dengan bantuan MS Project. Kemudian untuk kisi-kisi sudah disampaikan. Nah, masih ada nggak yang ingin disampaikan? Kalau tidak, kita sebelum mengakhiri foto bersama dulu. Ada nggak yang ingin disampaikan? Halo, masih ada? Lagi, Pak. Jadi kalau tidak ada, ya kita akhiri saja sampai di sini ya. Tapi sebelum diakhiri kita foto dulu.
Silakan di itu. Jangan kan. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Ayo disuruh dibuka itunya. Masih panah dia kemana nih? Lalu dia. Ini berkurang lagi nih. Siapa yang mau moto? Sama saya aja, Pak. Ya, sebentar ya. Oke, silakan. Syifa Nadia udah. 1, 2, 3. Sekali lagi, Pak. Sok, silakan. 1, 2, 3. Udah, Oke. Pak. Oke ya, jadi kita akhiri saja perkuliahan hari ini dan sekaligus akhir dari materi Bapak. Jadi selama 8 minggu. Jadi materi yang Bapak sampaikan itu ya memang baru sebagian saja ya. Jadi harus banyak lagi latihan diaplikasikan untuk hal-hal yang apa namanya ya, yang real berkaitan dengan yang ada di proyek ya. Jadi untuk bisa lebih dipahami lagi ya. Sekali lagi materi yang disampaikan itu masih apa sih? Ya masih separuh dari perjalanan yang real, tetapi inti-inti dari semua permasalahan sudah terangkum di dalam materi tersebut ya. Mungkin contoh-contohnya saja yang masih kurang gitu aja. Nah, selain itu barangkali ada ya hal-hal yang kurang berkenan gitu aja. Ya mungkin mohon maaf aja gitu aja. Nah, mungkin nanti ketemu lagi yang tentunya lagi mata kuliah ini. Jadi Bapak hanya sampai minggu ke-8 ini ya. Jadi nanti masih bisa ketemu lagi di mata kuliah yang lainnya. Baik, kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Atau ada yang ingin disampaikan? Silakan. Di akhir perkuliahan ini. Nggak ada. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Minal aizin, Pak. Makasih Bapak, minal aizin wal faizin. Semoga sehat selalu Bapak. Amin, amin, amin. Ya, oke ya. Jadi kita akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih atas perhatian selama ini. Jadi selamat siang. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. 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 Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Pak mohon izin untuk lab ya. Iya, Baik. Pak. Terima Baik kasih, Iya, Pak, Pak. terima kasih Pak. Ya, ya. Iya. HP anyar di tembok.